Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Di Subadar Lampung keluarkan Amdalalin Superblok Y Halim. Dinas Perhubungan atau Dishub Bandar Lampung telah mengeluarkan rekomendasi Amdalalin Superblok Y Halim Bandar Lampung. Kabid Lalu Lintas Dishub Bandar Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan Amdalalin Superblok Y Halim telah diajukan sejak Agustus 2023 lalu. Ia menyebut proses pengajuan Amdalalin Superblok Y Halim memerlukan waktu 2 bulan. Iskandar mengatakan surat rekomendasi Amdalalin yang pihaknya berikan ini di dalamnya meliputi tempat parkir, kemudian terdapat juga 4 pintu keluar dan masuk Superblok yang jalanan lalu lintas kendaraan di sekitar area Superblok dan sejenisnya. Dishub Bandar Lampung juga meminta pengembang Superblok di bekas Taman Hutan Kota Y Halim memperhatikan dan mematuhi Amdalalin. Sokrat menyebutkan Amdalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan. Sokrat menyebut jangan sampai lalu lintas di Superblok Y Halim menjadi semrawut karena tak menerapkan Amdalalin. Ganjar Pranowo ajarkan warga Lampung Selatan coblos gambar rambut putih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ajarkan masyarakat Kalianda Lampung Selatan mencoblos pada Pilpres 2024 mendatang. Simulasi mencoblos dengan banner gambar Capres nomor urut 3 bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dilakukan saat kampanye di Kalianda Lampung Selatan. Dalam sambutannya di tengah masyarakat dan Sri Kandi PDI Perjuangan Lampung Selatan, Ganjar Pranowo mengingatkan coblos nomor 3. Saat diwawancarai, Ganjar mengatakan simulasi mencoblos untuk mengingatkan masyarakat pada 14 Februari memilih Capres dan juga caleg. Ia juga menitipkan pesan kepada TPD dan juga partai koalisi di Lampung agar berjuang memenangkan Pilpres 2024. Dan sebagai informasi, setelah dari Lampung, Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di Yogyakarta. Ganjar sindir harga beras mahal, yang paling menderita pertama adalah ibu-ibu. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo kembali ke Lampung untuk kampanye akbar di Lampung Selatan pada Senin 22 Januari 2023. Sebelumnya Ganjar telah melakukan kunjungan ke Lampung pada 25 sampai dengan 26 Oktober 2023 lalu. Kini masuk tahap kampanye akbar 2024. Ganjar kembali ke Lampung untuk melakukan kampanye di Lampung Selatan dan konsolidasi bersama partai koalisi dan tim pemenangan daerah. Jadi tersangka TPPO TKI ilegal, Mami SG terancam 15 tahun penjara. Mami SG 37 tahun, wanita asal Lampung Timur terancam pidana penjara selama 15 tahun penjara. Selain itu ia juga terancam pidana denda paling banyak 600 juta rupiah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan SG menjadi tersangka kasus dugaan TPPO penyaluran PMI atau TKI ilegal. Detailnya SG bersama dengan rekannya SS menggelar dugaan tindak pidana perdagangan orang. SG dan SS diduga melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penemuan, dan juga atau penerimaan. Selanjutnya walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali. Adapun hukum yang dilanggar adalah pasal 2 JO pasal 10 Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan pasal 81 JO pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Begini kata Edward Syapernong soal kampanye akbar Ganjar Pranowo di Lampung. Edward Syapernong mengatakan soal kampanye akbar Ganjar Pranowo di Lampung. Hari ini calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo kembali datang ke Lampung untuk kampanye akbar di Lampung Selatan pada Senin 22 Januari 2023.
Sebelumnya Ganjar telah melakukan kunjungan ke Lampung pada 25 sampai dengan 26 Oktober 2023 lalu. Kini masuk tahapan kampanye Akbar 2024, Ganjar kembali ke Lampung untuk melakukan kampanye di Lampung Selatan dan konsolidasi bersama partai koalisi dan tim pemenangan daerah di Bandar Lampung. Setelah itu rencana dari Pak Ganjar Pranowo akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara. Menurutnya tujuan Ganjar Pranowo ke Lampung untuk memastikan kemenangan di Lampung. Edward Syaperno mengaku pihaknya terus menyuarakan dan menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud di seluruh lapisan masyarakat Lampung. Disinggung terkait kondisi Lampung, apakah menjadi kunci kemenangan wilayah, mengingat kerap didatangi kandidat capres dan cawapres untuk kampanye, bahkan hingga 2 kali. Ia mengatakan semua tempat menjadi kunci. Kuasa hukum RA Puri Fatoha Lampung bantah siswa GB dicap nakal. Kuasa hukum sekolah Rodiatul Atfal atau RA Puri Fatona membantah siswa berinisial GB dicap nakal. Kuasa hukum sekolah RA Puri Fatona Heri Hidayat mengatakan pihaknya mengklarifikasi terkait siswa RA Puri yakni GA yang dicap nakal. Ia mengatakan pihaknya perlu diakui bahwa memang telah terjadi beberapa kali perbuatan perundungan dari Ananda GP terhadap anak didik RA Puri Fatonah yang lainnya. Mantan aktivis HMI Komisariat FH Unila mengatakan pihaknya justru selalu memberikan kata-kata positif, yakni adalah anak yang soleh. Anak soleh, anak pintar, anak cantik, anak ganteng, hingga anak baik. Pihaknya membantah terkait GB atau anak yang diasingkan. Siswa GB ini memiliki emosional yang tidak stabil dan membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga tertibnya kegiatan belajar mengajar. Klarifikasi terkait pembelajaran dengan metode daring berbulan-bulan lalu. Retribusi parkir yakni 600 juta dari target 2 miliar. Begini penjelasan dari Dishub Bandar Lampung. Capaian retribusi parkir yang dikelola di Dishub Bandar Lampung pada tahun 2023 lalu hanya mencapai 600 juta. Kabid Parkir di Dishub Bandar Lampung Afruli mengatakan target retribusi parkir tahun lalu sebesar 2 miliar. Menurut Ruli, target tersebut dinilai tidak realistis. Pasalnya, target retribusi parkir yang tidak sesuai dengan lahan parkir dikelola di Dishub Bandar Lampung. Ia menjelaskan hanya Pasar Tengah, Pasar Bambu Kuning, dan juga Jalan Ikan Tongkol yang retribusi parkirnya dikelola oleh Dishub Bandar Lampung. Ruli mengatakan saat ini Pasar Tengah dan Bambu Kuning mulai sepi pengunjung lantaran maraknya marketplace atau online shop. Ruli menjelaskan pihaknya telah mengajukan penurunan target retribusi. Melihat dari dekat proses pembuatan gula aren di Lampung Barat. Gula aren merupakan salah satu bahan yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk dijadikan pemanis. Di Lampung Barat masih banyak masyarakat yang menjadi pengrajin gula aren dengan tujuan dipasarkan atau hanya untuk dikonsumsi. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh salah satu pengrajin gula aren asal Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat bernama Anton. Ia mengatakan syarat Lampung Barat masih banyak yang memproduksi gula aren dikarenakan bahan baku utamanya yakni air nira masih mudah didapatkan. Ia menjelaskan proses pembuatan gula aren ini diawali dengan proses pengambilan air nira dari pohon aren yang biasa disebut dengan sadap. Setelah proses pemukulan atau pengetokan tadi, sebagian tangkai tandan bunga, tepatnya pada bagian atas dipotong dan ditunggu hingga mengeluarkan air nira. Dalam sehari, Anton bisa mendapatkan air nira sebanyak 20 sampai dengan 25 liter.